Langit sore menggantung muram di atas desa Ngrembel. Awan kelabu seakan menekan atap-atap rumah kayu tua, sementara angin membawa bau manis samar. Bau gula yang sudah lama tak diproduksi. Di kejauhan berdiri tegak bangunan besar berwarna kusam, pabrik gula tua yang sudah ditinggalkan lebih dari 30 tahun. Cerobongnya menjulang, hitam dan berlumut, seperti tombak karatan yang menusuk langit. Arga menatap bangunan itu dari jendela bus kecil yang ia tumpangi. Perjalanan hampir 6 jam dari kota membuat tubuhnya pegal, tapi rasa ingin tahunya jauh lebih besar daripada lelah. Itu dia, gumamnya lirih, matanya berkilat. Ia sudah lama meneliti sejarah pabrik-pabrik kolonial di Jawa. Dan pabrik gula Ngrembel adalah salah satu yang paling misterius. Di sampingnya, Mira menyandarkan kepala di kaca bas. Rambutnya tergerai menutupi sebagian wajah. "Aku nggak suka lihatnya, Gak," ujarnya pelan. Kayak ada yang ngintip dari balik jendela-jendelanya. Arga menoleh cepat. "Ngintip? Mungkin cuma bayanganmu. Lagian itu kan alasan kita ke sini, buat membuktikan cerita-cerita seram yang nggak jelas." Mira mendesah, lalu menarik jaketnya lebih rapat. "Kamu tahu kan, aku bisa ngerasain hal-hal begitu. Sejak awal perjalanan aku udah nggak enak." Bus berguncang pelan saat melewati jalanan berbatu. Sopir tua di depan sempat melirik lewat kaca spion. "Kalian mau ngapain ke Ngrembel? Jarang ada orang kota mau mampir ke sana," tanyanya. Suaranya berat serak karena rokok kretek. Arga tersenyum sopan. "Kami mau meneliti sejarah pabrik gulanya, Pak. Katanya dulu pernah jadi pusat produksi terbesar." Sopir mendengus lalu menyalakan rokok baru. Asapnya memenuhi kabin. Pabrik itu memang dulu bikin desa ini kaya raya. Tapi sejak kejadian itu, nggak ada yang berani mendekat, apalagi malam hari. Mira mendongak, wajahnya pucat. "Kejadian apa, Pak?" Sopir menatap jalan lurus ke depan, matanya tidak berkedip. Mesin penggiling berhenti sendiri. Terus ada darah muncrat dari cerobong. Katanya, beberapa pekerja hilang waktu itu. Badannya nggak pernah ditemukan. Sampai sekarang, masih ada yang percaya kalau roh mereka terjebak di sana. Suasana dalam bas mendadak sunyi. Hanya suara mesin tua yang meraung. Arga menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Sebagian dirinya merasakan ketakutan yang sama seperti Mira, tapi sebagian lagi justru semakin bersemangat. Bus berhenti di alun-alun desa, di mana sebuah pohon beringin besar berdiri seperti penjaga setia. Dari situ Arga dan Mira berjalan ke rumah Dion, teman lama Arga sekaligus anak kepala desa. Dion menyambut mereka dengan senyum lebar. Tubuhnya tegap, kulitnya legam terbakar matahari. "Arga, lama banget, bro. Wah, bawa Mira juga. Ayo masuk, jangan bengong di luar." Mereka masuk ke rumah joglo yang luas. Aroma kopi hitam dan kayu jati memenuhi udara. Pak Wirya, ayah Dion sekaligus kepala desa, sedang duduk di kursi goyang. Matanya tajam penuh wibawa. "Selamat datang," ucapnya singkat. "Saya dengar kalian mau teliti soal pabrik?" Arga mengangguk antusias. "Betul, Pak. Saya ingin menulis skripsi tentang sejarah industri gula. Katanya pabrik ini punya kisah unik." Pak Wirya terdiam sejenak, lalu menatap ke arah cerobong pabrik yang terlihat samar dari jendela. "Unik? Lebih tepatnya kelam." Kia menghela napas berat. "Tapi saya nggak bisa melarang kalian. Hanya saja ingat pesan saya, jangan nekat masuk malam-malam. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tidur." Mira menggenggam lengan Arga, memberi kode untuk tidak banyak membantah. Tapi Arga justru mencondongkan tubuh. "Kalau boleh tahu, Pak, apa benar ada korban hilang?" Pak Wirya menutup mata sebentar. "Lebih dari sekadar hilang. Pekerja dulu dipaksa kerja siang malam. Banyak yang mati muda. Ada juga yang katanya dipersembahkan." Mira menutup mulutnya kaget. "Dipersembahkan?" Pak Wirya menatap mereka satu persatu. Sorot matanya membuat bulu kuduk berdiri. "Saya hanya ingin kalian berhati-hati. Besok pagi kalau mau Dion bisa antar kalian lihat pabrik dari dekat. Tapi jangan macam-macam." Dion tertawa kecil mencoba mencairkan suasana. "Semangat ini terlalu serius. Pabrik itu cuma bangunan tua. Kalaupun ada hantu, palingan cuma bikin bulu kuduk berdiri. Aku sudah sering nongkrong di sana, nggak ada apa-apa." "Jangan sombong," potong Pak Wirya dengan suara dingin. "Tempat itu punya mata. Jangan kira kamu yang mengawasi. Bisa jadi kamu yang diawasi." Keheningan menggantung di ruangan. Hanya suara jangkrik di luar jendela yang terdengar. Malam itu Arga sulit tidur. Ia berbaring di kamar tamu rumah Dion, menatap langit-langit kayu. Di meja kecil,
Buku catatan dan kamera sudah ia siapkan untuk besok. Ia mencoba memejamkan mata, tapi bayangan cerobong pabrik terus mengganggu pikiran. Ia ingat kata-kata sopir bus, darah muncrat dari cerobong. Membayangkannya saja membuat tenggorokannya kering. Tiba-tiba terdengar suara pelan. Krik, krik, seperti suara mesin berputar jauh di kejauhan. Arga membuka mata lebar-lebar. Jantungnya berdegup keras. Ia menegakkan tubuh, menajamkan telinga. Benar, suara itu makin jelas. Roda besi yang berdecit, beradu seolah-olah pabrik tua itu hidup kembali. Ia berdiri mendekati jendela. Dari kejauhan samar-samar terlihat asap tipis, keluar dari cerobong hitam yang mestinya sudah mati. Sejak lama, Arga ternganga, mustahil, bisiknya. Suara pintu kamar diketuk pelan. Gemi, kamu juga dengar? Suara Mira terdengar lirih dari luar. Arga membuka pintu. Mira berdiri dengan wajah pucat. Matanya besar penuh ketakutan. Aku lihat dari jendela kamarku, cerobong itu ngeluarin asap. Arga mengangguk, napasnya tercekat. Aku juga lihat. Keduanya terdiam saling menatap. Hening malam terasa berat, seolah desa ini menahan napas. Dari kejauhan suara mesin penggiling semakin keras. Krek, dueg, krek. Arga merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tahu perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan sesuatu di dalam pabrik tua itu sedang menunggu. Pagi itu, udara desa Ngrembel masih dingin. Embun menempel di dedaunan, dan ayam jago bersahut-sahutan dari kejauhan. Dari jendela rumah Dion, pabrik gula tua itu tampak jelas berdiri muram dengan cerobong menjulang. Arga terdiam cukup lama, menatap ke sana dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Bayangan asap semalam masih menghantui pikirannya. Masih kepikiran, tanya Dion sambil menepuk pundaknya. Ia sudah siap dengan motor bututnya, hendak mengantar Arga dan Mira keliling desa. Kalau ia pas banget, hari ini kita bisa lihat pabrik itu dari dekat. Mira yang baru saja keluar kamar langsung menyela. Apa kamu nggak dengar kata bapakmu semalam? Jangan dekat-dekat. Ada alasannya kenapa orang sini nggak berani lewat situ. Dion terkekeh, itu cuma cerita lama. Aku sering main ke sana, nggak ada apa-apa. Cuma bangunan tua yang bikin orang takut sendiri. Mira mendengus lalu menatap Arga. Kamu gimana? Mau ikut Dion atau kita cari data lewat arsip desa aja? Arga menimbang sebentar. Matanya memandang cerobong hitam itu sekali lagi. Ada dorongan dalam dirinya, campuran rasa takut dan penasaran. Kalau kita mau dapat data lengkap, kita harus lihat langsung. Arsip bisa menipu, tapi bangunan itu menyimpan cerita aslinya. Mira menghela napas panjang. Kalian berdua sama saja. Baiklah, tapi aku ikut. Jangan salahkan aku kalau nanti ada yang ikut pulang. Pesitis mereka bertiga berangkat dengan motor Dion. Jalan setapak membawa mereka melewati persawahan luas. Burung-burung kecil berterbangan, dan sinar matahari mulai hangat di kulit. Namun semakin dekat dengan pabrik, suasana berubah. Sawah hijau perlahan tergantikan oleh tanah kering, penuh ilalang. Pepohonan meranggas yang seakan enggan tumbuh di sekitar area itu. Bangunan pabrik makin jelas. Temboknya retak-retak, cat putihnya mengelupas, jendelanya gelap seperti mata kosong yang mengawasi. Cerobong hitam berdiri di tengah, angkuh namun menyeramkan. Mira menggigil. Tempat ini auranya berat sekali. Kayak ada puluhan mata yang mantau kita. Arga menyalakan kamera kecilnya. Ini luar biasa. Arsitektur kolonialnya masih kelihatan, tapi jelas sudah dimakan waktu. Kalau benar ada sejarah kelam di sini, bangunannya pasti bisa bicara. Dion turun dari motor, lalu menunjuk gerbang berkarat yang setengah roboh. Selamat datang di pabrik gula Ngrembel. Jangan takut, aku sering lewat sini. Namun baru beberapa langkah masuk, angin kencang berhembus dari dalam pabrik. Gerbang berdecit panjang, lalu menutup setengah, menimbulkan suara keras yang membuat mereka bertiga terlonjak. Mira meraih tangan Arga. Kamu lihat sendiri kan, pabrik ini nggak suka didatangi. Arga menenangkan Mira. Tenang, mungkin angin. Tapi kenapa anginnya dari dalam? Jawab Mira cepat. Dion hanya tertawa canggung. Sugesti kalian aja. Mereka melangkah masuk lebih dalam. Lantai tanah keras penuh pecahan kaca dan besi tua. Mesin-mesin penggiling besar masih berdiri. Meski sudah berkarat dan berdebu, roda gigi raksasa tampak membisu. Tapi ada noda hitam kecoklatan yang melekat di beberapa bagian. Arga mendekat, menyorotkan kamera. Lihat ini, bekas apa ya? Warnanya seperti karat, tapi terlalu gelap. Mira mendekat pelan. Itu darah, aku yakin. Tempat ini nggak pernah dibersihkan sejak kejadian itu. Dion menggernyit.
Masa iya? Mana mungkin darah bisa bertahan puluhan tahun? Tiba-tiba terdengar suara berbisik. Panas sedih. Mira sontak menoleh, wajahnya pucat. Kalian dengar? Arga mengerutkan kening. Dengar apa? Suara ada yang bilang panas. Dion mencoba menertawakan. Palingan tikus. Tapi belum sempat ia menyelesaikan kalimat, pintu besi besar di ujung ruangan berguncang keras. Dug! Dug! Seperti ada sesuatu yang memukul dari dalam. Mereka semua terdiam, tubuh kaku. Mira menggenggam tangan Arga erat-erat. Kita harus pergi. Sekarang juga. Arga ragu, tapi rasa takutnya perlahan menelan rasa penasarannya. Ia mengangguk. Oke, ayo keluar. Mereka berlari kembali ke arah gerbang. Namun sesampainya di luar, Arga menoleh sebentar ke arah cerobong. Sekilas ia melihat sesuatu. Bayangan hitam bergerak naik seperti asap, tapi bentuknya menyerupai tubuh manusia dengan tangan meronta. Nafasnya tercekat. Mira, Dion, kalian lihat itu? Mira tidak berani menoleh, wajahnya pucat pasi. Dion menatap cerobong sekilas lalu pura-pura santai. Nggak ada apa-apa. Ayo pulang. Namun keringat dingin yang menetes di pelipisnya berkata lain. Sore harinya, mereka kembali ke rumah Dion. Suasana makan malam terasa berat. Pak Wirya menatap mereka dengan sorot tajam. Kalian ke pabrik ya? Tak ada yang langsung menjawab. Mira menunduk. Arga mencoba membuka suara. Iya Pak, kami cuma lihat dari luar. Pak Wirya menghela napas panjang. Wajahnya penuh kekecewaan. Sudah kubilang jangan macam-macam. Pabrik itu bukan tempat biasa. Kalau kalian terus ganggu, kalian akan membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Arga menelan ludah. Pak, saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Pak Wirya menatapnya lama, lalu bangkit dari kursinya. Bukan saya yang harus cerita. Ada seseorang yang masih hidup, mantan pekerja pabrik itu. Namanya Bulastri. Besok kalian temui dia. Tetapi ingat, dengarkan baik-baik dan jangan coba-coba masuk lagi. Mira mengangguk cepat. Baik, Pak. Arga terdiam, pikirannya masih dipenuhi bayangan hitam dari cerobong. Ia tahu apapun yang akan diceritakan Bulastri, itu hanya awal dari misteri yang lebih besar. Dan malam itu, saat mereka kembali ke kamar masing-masing, suara mesin kembali terdengar samar di kejauhan. Krek, dug juga. Krek, seakan pabrik itu tertawa menunggu kedatangan mereka kembali. Pintu kayu berwarna kusam dipenuhi coretan-coretan seperti simbol. Beberapa bentuk lingkaran dengan garis silang di tengah. Simbol apa itu, Dion? Dion menoleh sekilas. Entahlah, aku nggak pernah tanya, tapi sejak lama Bulastri suka nulis-nulis begitu. Katanya buat tolak bala. Mereka mengetuk pintu. Tak lama kemudian seorang perempuan tua keluar. Tubuhnya kurus, punggung agak bungkuk. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam seolah bisa menembus isi hati orang. Rambutnya memutih sebagian, diikat sederhana ke belakang. Siapa? Suaranya serak namun tegas. Dion tersenyum sopan. Ini Les. Aku Dion, anaknya Pak Wirya. Temanku dari kota mau nanya soal pabrik. Bulastri menatap Arga dan Mira lama sekali. Seperti menilai apakah mereka pantas mendengar sesuatu. Lalu ia membuka pintu lebih lebar. Masuklah. Tapi kalau sudah dengar ceritaku, jangan pernah kalian main-main ke sana lagi. Mereka bertiga masuk. Rumah itu sederhana. Dinding anyaman bambu dan lantai tanah liat. Bau jamu dan asap dupa memenuhi ruangan. Bulastri duduk di kursi kayu, lalu menyalakan rokok klobot. Asap putih mengepul, membuat suasana makin berat. Pabrik itu dulu sumber hidup desa, Bulastri memulai. Aku kerja di sana sejak remaja. Setiap musim giling, kami kerja siang malam, mesinnya besar, suaranya keras. Tapi waktu itu, orang-orang rela karena hasilnya bikin desa makmur. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu melanjutkan, tapi ada yang enggak beres. Pemilik pabrik, Tuan Surya, orang kaya dari kota. Dia keras, enggak kenal ampun. Kalau ada pekerja lambat, langsung dihukum. Ada juga yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Katanya kabur. Tapi aku tahu mereka bukan kabur. Mira merapatkan duduknya. Hilang. Maksudnya? Bulastri menatap lurus, matanya berkilat, ditumbalkan. Darah mereka dipakai untuk bikin gula tetap putih. Kau kira kenapa gula ngerembel dulu terkenal manis sekali? Karena ada darah manusia di baliknya. Arga merasakan tengkuknya dingin. Ia ingin menganggap itu hanya cerita bohong. Tapi nada suara Bulastri terlalu meyakinkan. Aku pernah lihat sendiri, lanjut Bulastri. Suaranya bergetar tapi tegas. Suatu malam, ada pekerja yang jatuh ke mesin penggiling.
Tapi anehnya, mesinnya nggak rusak. Justru setelah itu, produksi gula meningkat. Cerobong mengeluarkan asap putih. Dan semua orang bilang gulanya manis luar biasa. Sejak saat itu, setiap musim giling, selalu ada yang hilang. Orang-orang takut bicara. Kalau menolak kerja, keluarga bisa kena celaka. Arga menelan ludah. Lalu bagaimana pabrik itu akhirnya ditutup? Bulastri menunduk, tangannya gemetar memegang rokok. Hari itu, semua berhenti. Mesin mendadak berderak sendiri, meski tidak ada yang menyalakan. Cerobong mengeluarkan asap hitam pekat. Bau besi terbakar. Lalu terdengar teriakan dari dalam mesin, teriakan banyak orang. Kami lari semua. Setelah itu, pabrik ditutup selamanya. Ruangan sunyi, hanya suara api dupa yang sesekali berdesis. Mira memegang tangannya sendiri, wajahnya pucat. Jadi roh mereka masih terjebak di sana? Bulastri mengangguk perlahan, mereka nggak pernah tenang. Roh buruh yang mati jadi tumbal. Arwah yang tubuhnya digiling besi. Mereka marah dan mereka menunggu. Siapapun yang ganggu akan dianggap sebagai tumbal baru. Dion mencoba menertawakan, meski jelas keringat dingin membasahi pelipisnya. Mungkin itu cuman cara orang tua menakut-nakuti biar anak muda nggak main ke pabrik. Tatapan Bulastri seketika menusuk Dion. Aku kehilangan suamiku di sana, nak. Kau kira aku main-main? Dion langsung terdiam, wajahnya menegang. Sebelum mereka pergi, Bulastri memberikan sesuatu. Sebuah kain kecil berwarna hitam dengan simbol aneh tergambar di atasnya. Bawa ini. Kalau kalian terpaksa mendekat, simpan di saku. Bisa menahan mereka sementara, tapi ingat, sementara saja. Kalau sudah dengar teriakan lari, jangan menoleh. Arga menerima kain itu dengan kedua tangan meski jantungnya berdegup kencang. Terima kasih, Bu. Mira menunduk sopan. Kami janji nggak akan sembarangan. Namun di lubuk hati Arga, rasa penasaran justru semakin membara. Cerita Bulastri bukannya membuatnya mundur, melainkan semakin mendorongnya untuk menggali lebih dalam. Ia ingin tahu kebenaran di balik semua itu, bahkan jika harus menghadapi risiko. Malamnya, Arga kembali terjaga di kamar. Di meja, kain hitam pemberian Bulastri tergeletak. Ia menatap simbol aneh itu lama sekali. Angin malam masuk lewat celah jendela, membawa suara samar dari kejauhan. Krek, dugig, krek. Suara mesin penggiling. Arga menutup matanya erat-erat, tapi di kegelapan ia melihat bayangan. Tubuh-tubuh tanpa wajah, berlumuran darah, menyeret diri keluar dari cerobong. Tangan-tangan mereka terulur, mencoba meraih dirinya. Ia terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat membasahi tubuh, namun suara mesin itu masih terdengar. Dan kali ini, jelas sekali datang dari arah pabrik.